Kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur 119 ayat 64. Kita bersama menaikkan pujian kepada Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 13 bait 1, 2, 3 dan 4. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit lagi naik ke surga. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kami. Kami juga mohon pengampunan karena kami seringkali melukai hati Tuhan, melukai sesama kami, baik sesama manusia dan sesama ciptaan. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Setiap orang yang datang kepada Yesus mohon pengampunan dan Tuhan menghapuskan dosa kita, maka Tuhan berkenan untuk menerima itu. Sebagaimana dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, pada hari ini kami bersama-sama menyambut berkat-Mu
Melalui pembacaan Injil yang hendak kami dengarkan, hendak kami renungkan, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami memahaminya, sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita tinggal pada saat ini atau bangsa dan negara kita saat ini, kalau kita rasakan betul, sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak permasalahan yang muncul, baik itu antar sesama manusia, dan juga lingkungan di mana kita tinggal. Kerusakan ekosistem misalnya, yang kemudian itu pasti akan mengakibatkan ketidaknyamanan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Konflik-konflik sosial yang muncul, terlebih ketika saat ini berada dalam tahun politik, kelompok satu menyerang kelompok lainnya. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa dunia di mana kita tinggal sedang tidak baik-baik saja. Tentu menghadapi kondisi yang seperti itu, sebagai umat Tuhan kita tidak bisa berdiam diri. Ada hal yang harus kita kerjakan. Ada peran serta yang harus kita wujud nyatakan di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita bersama-sama belajar dari sebuah perikop terkait dengan perintah yang disampaikan Yesus kepada para murid, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi sebenarnya mencatat sebuah pertemuan terakhir antara Yesus dan para muridnya setelah kebangkitannya. Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk pergi ke Galilea, karena di sana mereka akan mengalami sebuah pertemuan penting dengan Yesus di sebuah gunung yang telah ditentukan sebelumnya. Tentu ketika para murid melaksanakan apa yang menjadi perintah itu, ketika para murid sampai di gunung di mana yang sudah ditentukan sebelumnya dan melihat Yesus, mereka kemudian menyembah dengan hormat.
memuliakannya dengan penuh penghormatan. Walaupun di sisi lain ada beberapa dari mereka masih merasa ragu-ragu atau belum sepenuhnya meyakini bahwa mereka sedang berhadapan dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dalam pertemuan tersebut, Yesus memberikan sebuah instruksi yang sangat penting kepada para murid. Yang pertama, Yesus menyatakan bahwa kuasa atas surga dan bumi, Yesus juga menegaskan otoritasnya yang mutlak. Jadi Yesus memiliki kekuasaan atas surga dan bumi. Yesus memiliki kekuasaan yang mutlak atas surga dan bumi itu. Nah, itulah sebabnya Yesus kemudian memberikan perintah kepada para murid untuk pergi. Apa yang harus dikerjakan oleh para murid? Yaitu mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Injil itu apa? Injil itu berita sukacita. Injil itu berita kebaikan. Itu yang harus dikabarkan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Dan Yesus juga menyuruh mereka, memerintahkan kepada mereka agar mengajarkan segala yang telah diperintahkan. Apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Dan hal terakhir yang ingin dikatakan Yesus. Ketika Yesus memberikan tugas para murid melakukan sesuatu di tengah dunia di mana mereka tinggal, yaitu mengabarkan Injil tadi, Yesus katakan bahwa Ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan sebuah misi agung yang diberikan Yesus kepada para murid untuk sekali lagi mengabarkan berita kebaikan, berita baik atau Injil, kabar baik, dan mengajarkannya kepada semua bangsa. Ia menegaskan kuasanya. Ia memberikan tugas yang jelas dan ia berjanji akan selalu hadir secara terus-menerus dalam kehidupan para murid. Ini yang menjadi misi gereja yang harus dikerjakan. Gereja itu bisa lembaga, bisa pribadi. Apa yang bisa kita lakukan? Memberitakan kabar baik. Kalau kita hubungkan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di depan, sedang tidak baik-baik saja, adanya kerusakan lingkungan hidup, adanya kerusakan ekosistem, adanya relasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain yang tidak baik. Dibutuhkan sebuah pemulihan. Pemulihan ciptaan. Bukan hanya ciptaan sebagai manusia tetapi seluruh ciptaan. Itu adalah tugas yang harus kita kerjakan. Dengan kata lain, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan agar kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem bisa diminimalkan. Konflik sosial bisa diminimalkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Apa yang bisa kita kerjakan? Ya kita berperan serta dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Pemulihan ciptaan hendaknya dimulai dari hal yang paling kecil dari lingkungan kita masing-masing. Bagaimana kita mewujud nyatakan lingkungan yang layak huni, tidak kumuh. Dengan kata lain, bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Seperti di kota Yogyakarta, kita tahu bahwa sampah itu harus dikelola, bahkan yang bisa dibuang di tempat sampah itu antara lain sampah-sampah organik. Plastik dan lain sebagainya itu harus dikumpulkan secara tersendiri supaya itu nanti bisa didaur ulang. Itu salah satu contoh bahwa kita berperan serta di dalam pemulihan ciptaan. Di mana kita harus menghadapi cuaca ekstrem yang panasnya luar biasa. Ya memang itu kaitan dengan keadaan dunia ini, tetapi paling tidak kita harus mulai. Terlebih kita tahu bahwa tanggal 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup. Bagaimana kita menanam pohon-pohonan, menanam tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, mengurangi panas. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan. Bukan hanya berdampak pada sesama ciptaan, tapi juga berdampak pada kita sebagai umat manusia. Dalam kondisi di mana konflik sosial muncul, ya bukan kita kemudian memanas-manasi, bahkan menyebarkan hoax. Kita bisa mengendalikan diri kita, menggunakan alat komunikasi kita dengan bijaksana agar tidak semakin terkotak-kotak dalam kehidupan kita, terlebih dalam kondisi sosial, dalam kondisi politik sekarang ini. Jangan sampai kita mengikuti arus karena kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu tidak harus kemudian Alkitab kita bawa kemana-mana, kita menginjili orang, tidak. Melalui kegiatan-kegiatan konkret yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu adalah menyebarkan Injil, menyebarkan berita kebaikan. Tuhan akan menyertai kita ketika hati kita punya niat untuk melaksanakan itu. Berperan serta, salah satunya adalah berperan serta dalam pemulihan ciptaan. Dengan demikian kita bisa hidup dalam keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar. Mari kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berperan serta dalam pemulihan ciptaan sebagai wujud pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita akan mengakui iman rasuli kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah sumber hidup, Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu memelihara hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyadari dengan betul bahwa kami membutuhkan Tuhan, karena kami tidak dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk sabda yang Tuhan telah taburkan kepada kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun juga yang kami temui. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Sehingga ada sebuah keharmonisan dalam kehidupan dunia. Kami saling menjaga satu dengan yang lain. Berkat Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kami supaya kami mampu untuk senantiasa menyatakan kebaikan kepada sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih jikalau Tuhan terus mengingatkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Kami sadar kami membutuhkan Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu kami mohon tuntunan tangan Tuhan. Pada saat ini kami juga menyerahkan akan pergumulan setiap pribadi kami. Ada begitu banyak permasalahan yang harus kami hadapi berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan, ataupun juga masalah-masalah lain yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa melalui segala sesuatu yang kami hadapi, Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk terus melihat Tuhan, supaya dalam pergumulan yang kami hadapi, kami dapat melihat bagaimana karya dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam studi mereka, dalam segala hal yang harus dikerjakan. Berkat Tuhan mengalir atas mereka. Sebagai orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak kami, Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk mendidik mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus memohon pemulihan kesehatan dari sakit yang dialaminya. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Mas Tias Prasetyo. Mereka semua membutuhkan pemulihan ya Tuhan, dan sumber pemulihan datangnya dari Tuhan. Tangan kasih Tuhan menjamah mereka semuanya, supaya mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kiranya semangat mereka senantiasa berapi-api sehingga mereka senantiasa dapat melihat bagaimana kebaikan dan karya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di gereja, di Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kami melalui kegiatan yang ada, kami semakin dapat membangun persekutuan di dalam Tuhan, kesatuan cinta kasih dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk
kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya agar semuanya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah doa kami Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. dan saudara sekalian, mari pada saat ini kita persembahkan persembahan yang Tuhan telah limpahkan kepada kita, begitu besar dan begitu baik Tuhan memberi berkat kepada kami, kesehatan maupun kekuatan. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 136 ayatnya yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan ketiga. Sekarang beri syukur. Hai hati
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih atas kami boleh membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam kami membawa persembahan ini, kiranya banyak cacat celah dan dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mempersembahkan tubuh kami untuk Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan selalu membimbing saudara kami yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini menjadikan berkat, menjadikan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, terutama untuk di jemaat Philadelphia. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita pakai waktu kita untuk berperan serta dalam pemulihan ciptaan. Kita bersama-sama hendak menyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bangkit berdiri menyanyikan PKJ 274 bait 1 dan 2. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah dengan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.